Shalom, shalom. Selamat datang kembali di ruang penghakiman. Mari menghakimi. Oke. Kok lemes banget sini? Oh, beda ya. Malam ini beda banget. Beda. Apalagi makan malam. Bener. Belum makan. Biasanya nggak segera ini, ya kan? Jadi panas banget. Nah, biasanya nggak sepanas ini, ya kan? Soalnya kita mau ngangkat tema kita apa ya? Yes, bukan muji-muji ya. Ya Len, si jelek disenggol lagi Len. Iya, gitu ya. Ini gara-gara John sini. Mana lemes? Jadi tema ini menarik ya? Nggak tahu, mungkin semalam saya habis dugem kali ya. Iya. Pamer. Kamu tuh pelayan Tuhan dugem banget John. Mabuk. Mabuk gua. Mabuk enggak? Mabuk enggak? Mabuk. Tapi minum. Saya cuma penasaran, kan? Makanya bicara mau nyinggol konteks yang kita mau angkat hari ini, apalagi temanya kan malam ini adalah Bapak segala dusta. Bapak segala dusta. Nah, kalau boleh tahu sudah tahu Bapak segala dusta itu siapa? Iblis. Wah, Pinter banget ini Mas Adi. Kau tahu dia? Kita nggak kasih tahu loh dia. Nggak ngikut ya iblisnya ini ya? Ini iblisnya nggak ngikut. Dalam nama Tuhan Yesus tidak. Oh tidak ya, aman ya. Aman. Sebelum perkenalan ya, kita intro dulu ya. Makanya saya berapa kan memang di dunia malam lah ya, kerjaan juga. Ya bukan kerjaan ya. Anak gelap ya? Anak gelap saya. Jadi sampai semalam saya ada acara keluar kota itu di salah satu klub yang lagi terkenal gitu silahkan. Anu tau gereja tau? Itu gereja. Gereja Kudus itu loh ya. Saya Kudus. Gereja saya Kudus itu. Pas saya ke sana ya seperti biasa lah, nggak dimanapun di Solo juga banyak orang yang katanya Kristen, yang orang pada nggak mau pikul salib, maunya ngalungin salib semua banyak di sana, ya kan keluar semua. Wah. Cuman saya juga penasaran, wah saya mikir gini, wah berarti ini gereja masih kalah ini. Kalah. Kurang seru, kurang DJ-nya. Kan kita kemarin udah bahas mengenai aksesoris gereja. Kan? Penting atau tidak penting Mas ceritanya gitu. Karena kan banyak gereja berangkat, harus pakai ini biar nanti jemaahnya nih, biar anak mudanya biar ini, biar menarik, biar banyak gereja lain masuk kok bukan Jemaatnya pada datang jemaat gereja lain Rame pada datang. Ya, jadi konteksnya malah beda lagi kan bicara entertain, makanya yang tema kita angkat adalah konser atau ibadah yang beberapa waktu lalu itu. Nah, merujuk dari konten-konten kemarin itu podcast lah katanya podcast itu kan. Nggak tahu, harusnya kan hari ini aja. Dan bukan ini harusnya, hari ini kita nggak bahas ini, tapi nggak tahu ya, mungkin Tuhan izinkan ini kali ya. Biar rohani dikit. Semua ini gara-gara John kan? Sampai akhirnya ya nih. Dalangnya John. Terus kita akhirnya bertemu malam ini mengangkat tema yang kita angkat tadi itu. Dasar ayatnya apa, Pak Eko? Pastor Eko, ini pastor loh kita. Hormat Pastor. Hormat gini. Gimana Pastor Eko? Kemarin apa ya? Yohanes 8 ya? Ya. Dari Yohanes 8. Jadi biasanya kenceng loh, ngomongnya pelan banget. hari ini lemes banget apa bukan ya? Nang lemes banget. Oke. Dari Yohanes 8. Jadi di Yohanes 8 kita nggak ambil satu ayat tadi. Kemarin itu pas ngonek aku bilang aku dapat engko kayak anu ya. Kayak orang-orang Kristen zaman sekarang ya. Tuhan ngomong gitu. Yang aku baca dan aku tertarik dengan satu ayat itu. Apa ya di Yohanes 8 ayat berapa itu ya? Ayat berapa sih kemarin tuh? Yang Bapak segala dusta itu. Wah. Jadi Yesus itu menegur ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Itu kejadiannya setelah kejadian perempuan yang berzina itu. Kejadiannya yang sama kayak tema kita bikin ini ya. Bikin ruang penghakiman itu. Setelah wanita berzina, terus Yesus kan disuruh jawab itu. Yesus pada akhirnya nggak menghakimi. Itu kan ceritanya berlanjut itu. Ceritanya berlanjut, pada akhirnya Yesus ada di tengah-tengah orang banyak. Di situ ada sisa-sisa ahli Taurat sama orang-orang Farisi berdebat. Yesus sama mereka berdebat. Dan pada akhirnya Yesus ngomong, Bapak, kalau kalian mengenal Bapakku, kalian pasti kalau kalian mengasihi Bapakku, kalian pasti mengenal aku. Tapi Bapak kalian itu adalah
apa tadi Bapa segala dusta dan kalian menurutinya ya, intinya gitulah. Makanya sekarang kalau kita ngeliat dunia Kristen hirup pikuk sekarang, banyak dari antara kita orang Kristen itu yang nggak sadar ternyata kita itu sudah dibohongi oleh Bapa segala dusta itu lewat banyak hal sebenarnya. Nah makanya ruang penghakiman ini kita bikin biar kita saling koreksi. Kita membongkar tipu daya iblis, iya. Kalau bahasanya gitu ya. Apa nanti bahasanya seperti apa kita juga nggak tahu ya. Belum tahu sebenarnya. Kami juga belum tahu kita mau bahas apa, cuman ya kita nanti ngobrol aja sama. Ayat keduanya ayat gitu ya. Efesus 6-nya. Efesus 6-nya apa coba? Tadi Lupa. ada Perlengkapan rohani. Oh Ya, iya. selengkap senjata Allah. Senjata Allah. Senjata Allah. Jadi biar tahu musuh sebenarnya siapa. Nah itu yang menarik kan juga orang Kristen sekarang itu kayak nggak peduli dengan dunia roh, nggak peduli. Bukan kita terus itu penting gitu, terus kita mengutamakan itu bukan. Cuma kan kita dibilang kan musuh kita bukan darah dan daging. Kalau kita nggak peduli, kita nggak tahu musuh kita ya kita tiba-tiba bisa celaka. Hilang. Hilang. Udah. Kita hilang. Kalau kita nggak tahu ya, makanya kita mau bahas nih malam hari ini. Silakan. Apa? Biasa, ya tak. Apa? Datang enggak? Mau ikut. Nah, ikut apa? Biarin biar di luar, di atas. Nah, Terus jadi memang aduh suaranya. Minum dulu. ger. Perlengkapan tadi John, perlengkapan tadi. Mengenai perlengkapan senjata Allah. Kalau kita bicara anak-anak apa ya, saya kalau bilang orang Kristen, saya nggak nyaman. Nggak nyaman. Kenapa? Anak Tuhan. Memang Tuhan beranak. Nah, iya. Wah, itu lagi gila. Oh iya. Jadi nggak tahu saya kalau bicara agama hari ini risih, Mas. Baru risih saya. Apalagi pelabelan, oh kamu orang Kristen, oh agama ini. Karena kalau kami berdua sharing, agama itu kan bikin kacau buat kami. Gini aja. Namanya Ya, mungkin agama. kami ya. Namanya Harusnya agama kan- tapi akhirnya gama. Gama, ya. Hanya hilang. Hanya itu. Bukan gama 11 bulan kan? Oh, enggak. Jadi sampai akhirnya lupa lah siapa musuh kita sebenarnya, dan sampai tadi mengenai caption itu anak-anak Tuhan, akhirnya ada tambahan yang Tuhan ingatkan adalah mengenai orang-orang Kristen sekarang lebih suka ajaran dunia daripada ajaran Kristus sendiri, yang notabene memang nggak enak. Ikut Kristus kan nggak enak. Ikut Kristus itu tidak kaya. Ikut Kristus Ikut itu salib. ya nggak enak. Makanya kenapa kok ini jadi sekarang jadi bertentangan? Katanya kalau ikut Kristus itu pasti kaya, pasti sembuh, pasti hidup. Makanya pertanyaan kami adalah Kristus yang mana yang kan gitu kan. Berkelanjutan dari biang kereknya adalah ya tema kita hari ini. Bapa segala dusta. Bapak segala segala dusta. dusta. Apakah mereka salah? Tidak tahu, tapi Kristus sudah mengingatkan. Ya. Ajaran yang kamu ajarkan bukan ajaran, Jalan tapi ajaran manusia. Dan jangan sampai lalu Tuhan bilang, gue nggak kenal lu. Gitu kan? menyingkir kamu pergi. Padahal aku sudah ini loh, Tuhan, aku udah kenal ini loh. Nah, Tuhan sendiri, nah, kan nyambung lagi nih ke situ. Oke, daripada berlama-lama, Kita kenalan dulu. kita kenalan dulu di sudut. Sudut hitam lah, sudut hitam. Sudut Itu pas banget ini. Padahal kita nggak janjian ya mas. Jangan dia. Tas dulu. Oke, biar kan. Oke, silakan. Ya, perkenalkan, ada pepatah Jawa bilang begini, kalau tak kenal maka tak sayang. Iya. Itu Indonesia. Indonesia ya itu ya. Ya berarti Indonesia. Kita jadikan Indonesia saja. Oh iya. Iya. Oke, nama saya Handoko, dan kalau nama panggung saya Hansko. Iya. Ini. Nah ini ya, nah ini ya. Namanya Hansko. Saya asli kota Solo dan saya masih muda. Masih muda. Ya, intinya kalau pengen tahu saya di sini, lihat di sini. Iya. Ada IG-nya ya? Ada idenya di sini ya. Sama punya clothing juga ada IG-nya. Iya, gini di sini juga. Di sini semua. Semua di sini komplit ya. Pakai telur nggak tapi? Oke. Pelayanan di mana? Pelayanan saya di gereja. Iya. Ya Tuhan maksudnya. Iya. Ya ini saya punya
tim musik itu tim musik saya tentang rohani juga dan melayani beberapa gereja juga. Artis rohani bukan? Bukan. Oh, bukan. Enggak, kita punya visi melalui ujian penyembahan kita mau membawa mereka kepada Tuhan. Mantap. Seperti itu. Jadi kita punya visi juga, bukan hanya sekedar kita hore-hore. Nyanyi-nyanyi Iya. gitu tuh ya. Nah, dan kita tidak money oriented. Misalkan di pedesaan pun kita tetap melayani, nggak harus dikasih mau ya. kalau dikasih Kalau dikasih dilihat dulu jumlahnya berapa. kalau dikasih nggak ada orang ya diterima. Dikasih siapa kan? Iya, nggak ada orangnya di situ. Oke. Terus next. Yang nggak hitam nih. Nggak hitam. Terang. Iya sudah jelas. Oke, shalom semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Daniel Sunu. Wes. Akrab dipanggil dengan Mas Dan. Ada juga yang memanggil saya Mas Sunu. Kayak Coach Johnny tadi manggil saya Mas Sunu gitu ya. Iya. Tapi kalau di anak-anak mahasiswa biasa manggil saya Mas Dan. Gitu saja untuk pelayanan di youth, remaja, pemuda dan juga profesi. Gitu ya. Apa itu? Melayani di Melayani universitas di gitu? PMK. Oh, PMK. Melayani di youth beberapa gereja juga di kota Solo dan juga melayani kaum profesi. Kaum profesi tentu ya kebetulan kami mempunyai satu komunitas yaitu Persekutuan Sopir Ojek Online. Jadi silahkan bergabung bagi penjenengan yang selama ini berprofesi sebagai driver Gojek, ya, Maxim, Grab, Shopee Food, apalagi yang sekarang Gojek. ada lagi ini yang baru, yang katanya asli dari Solo itu, Alvin. Ya. Oke. Silahkan bergabung di Persekutuan Sopir Ojek Online. Itu diantaranya pelayanan profesi yang kami lakukan. Terima kasih, cukup. Jadi kalau mau nyari info yang itu tadi, apa persekutuan itu tadi, nanti kita Ya, bisa di boleh. MDS loh. Iya. Jangan gini-gini terus. Angel. Kasihan yang edit gini-gini. Harus nulis terus Kita punya editor Anda. Oh, luar Yang biasa. nyuruh ya, gitu siapa ya? Editor kita ya mengirimkan. Oh, luar biasa. Mantap kok. Kalau di sini logo kayak di sini. Di sini atap ini. Awan-awan. Awan kemuliaan. Kita sudah masuk. Sebenarnya kalau kayak gini aku nggak ngerti loh. Nah, apalagi saya. Ngomong awan ngomong apa nggak ngerti ya. Nah, menarik kita masuk bahasan yang sekarang sebelum sampai ke bicaranya roh lah ya. Kita ya. Dengan sekali. dengan fenomena yang sekarang nih ya, buat para terdakwa ini ya. Sudah gemeter ini saya. Para terdakwa Gemeter. Lapar. Sebagai terdakwa gemeter. ngelihat kejadian sebenarnya kan memang sudah sejak zaman dulu dari ribut-ribut sejak zaman Rasul ini. Rasul juga ribut-ribut. Sampai sekarang para pengajaran kan sudah tahu ada istilah teologi kemakmuran yang harus ini gini pokoknya intinya mengenai 2 Timotius 4 yang tadi itu kelanjutannya kan. Tanggapan kalian berdua ini gimana dengan fenomena ini? Apakah ini baik-baik saja atau malah mulai melenceng, atau ada pendapat pribadi dari kalian? Dari agama ada ya? Iya. Dari sudut gelap. Nah, sudut gelap tapi orangnya terang ya. Ya, oke. Kalau pendapat saya begini ya, semua itu sebenarnya sudah tertulis di Alkitab kan. Tuhan katakan apa? Bahwa ada nabi-nabi palsu di sini, dan juga ada pengajar juga palsu. Kita lihat tentang seperti teologi-teologi yang sudah terjadi sekarang itu sebenarnya semuanya sudah tertuliskan di sini. Bahkan ada yang mengatakan serigala berbulu domba. Itu siapa? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Dan untuk kasus saat ini saya lihat memang marak sekali ya. Bahkan pendengar saja untuk makanan yang keras itu sangat sulit sekali. Mereka menginginkan pengajaran yang seperti anak bayi yang selalu dikasih susu. Ayatnya ada di situ. Nah, dan
Ayatnya di sini ya. Ayatnya di situ. Di sini Seniman sudah aman ya? Aman ya Mas Eko? Di sini sudah. Oh, di sini juga ada ya. Oke. Di Alkitab elektronik. Alkitab elektronik ada juga. Wah, semua yang punya Alkitab langsung baca aja. Nah, itu terjadi dan itu bukan hanya 1-2 gereja ya. Semua bahkan itu ada yang mengatakan kalau nanti saya berikan pengajaran keras seperti ini, nanti jemaatnya hilang. Nah, salah satu menurut saya mungkin ada yang ketakutan seperti itu. Kehilangan jemaat. Kehilangan jemaat. Satunya seperti itu. Kehilangan jemaat atau kehilangan uang persembahan? Nah, tidak mau komen. Tidak ada yang mau mewakili komen saya. Jemaatnya pergi kan uangnya pergi loh. Oh iya. Iya, Mas Eko kalau seperti itu Mas Eko. Siang seperti itu nanti nyerangnya jangan ke saya ya, Mas Eko ya. Mas Zon, Jadi nanti nyerahnya ke Mas. Ini Mas Daniel, ini Mas Sunu. oh, Daniel tuh aku terabdi. Iya. Putra Abdi Dharma. Nah, satu tadi sudah saya jelaskan. Pertama, memang dalam Alkitab sudah tertulis itu. Dan yang kedua, ya ini dari analisa ya, bisa benar, bisa tidak. Itu Anda sendiri yang menyimpulkan, semua yang menyimpulkan. Dan yang ketiga, kalau kita lihat pengajaran Tuhan itu nggak gampang ya. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena firman Tuhan mengatakan apa? Jika kita ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Kira-kira mudah nggak? Bacanya mudah, melakukan bagaimana? Sulit. Nah, Aduh. Ini baru mau dicobain nggak mau? baru mau dicobain. Nah, dan bukti contoh konkretnya seperti ini. Kalau kita misalkan di jalan, baru aja kita dipapasi orang gitu toh, kita udah langsung ngeliat-lihatan gitu. Maaf kata tanah itu, tit, kowe piye toh? Nah, bisa ditulis di sini nanti. Binatangnya semua keluar. Nah, seperti itu. Nah, dan kalau kita lihat itu dari hal yang sepele loh, itu baru pengajaran yang sepele. Dan padahal firman Tuhan katakan apa? Kan kalau kita mau bedah semua Alkitab kan intinya cuma satu, apa? Kasih. Kenapa saya bilang kasih? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita dulu, apa kita yang lebih mengasihi? Mengasihi dia. Dia dulu yang mengasihi kita. Dan ketika kita dikasihi Tuhan, sebenarnya itu adalah pusat dari pengajaran Tuhan. Tapi kita lihat sekarang itu sangat miris sekali. Mungkin kalau sudah ada yang pernah melihat podcast yang sebelumnya ya, tentang bagaimana mimbar harus dikelola, bagaimana untuk menambah followernya, gitu ya, pengikutnya seperti apa. Nonton ya? Saya itu setia sekali. Follower saya. Merchandise yang besar. Oh gitu. Iya, kayak seperti itu ya. Nah, dan kita harus tahu juga, berarti kalau memang ada seperti ini, ternyata firman Tuhan sudah dituliskan. Nah, dan mungkin ada yang bisa terima, ada yang tidak. Dan juga kalau kita baca di Yohanes 8 tadi ya, yang sudah dijelaskan tentang Bapak segala dusta tadi, bahwa di situ ada wanita yang dia terdapat di situ, ada ahli Farisi, ahli Taurat menghakimi mereka. Tapi Tuhan Yesus itu mengatakan siapa yang tidak berdosa, lemparkanlah batu pertama. Nah, ini saya kan itu kan baru cuman kisah yang ada di situ. Dan saya pernah mengalami seperti itu. Maksudnya apa? Kata Berzina maksudnya. bukan. Bukan maksudnya seperti itu. Berzina. Bukan seperti itu. Nah, ini yang aplikasinya ya. Saya pernah namanya saya disaringi sama seseorang. Memang pernah dia itu punya latar belakang yang memang kurang bagus. Tapi dia mau bertobat. Pada saat itu dia mencari Tuhan. Ketika mencari Tuhan, ditempatkan di situ, apa yang dia rasakan. Harusnya gereja kan firman Tuhan katakan apa? Keseluruhan dari Alkitab kan kasih. Tapi ternyata ada perbedaan di situ. Saya tidak mau ngomong-ngomongan perbedaannya, ataukah masalah maninya, atau apanya, atau latar belakangnya. Tapi di sini Tuhan Yesus, Tuhan datang untuk mencari yang sudah orang sakit. Dan kalau orang sembuh buat apa? Dan gereja kan fungsinya itu, tetapi dia mengalami penolakan. Itu buat saya sangat miris sekali. Apa yang terjadi saat ini itu miris sekali. Saya percaya tidak semua gereja ya, tapi tolonglah bahwa kita yang melayani Tuhan, gereja
kalau ada orang baru seperti itu ya diterima, karena firman Tuhan tidak ada yang mengatakan bahwa lah nek kowe ra suci aja mlebu gereja no. Nah, gitu terus emang yang di gereja orang suci semua. Yang maksud saya yang menyucikan, yang menguduskan kalian siapa? Di sini harus kita lihat Tuhan Yesusnya. Seperti itu. Itu dari pendapat saya, dan yang terakhir itu maksud saya memberikan solusi dari saya yang belum tentu benar. Solusi itu dari keseluruhan Alkitab, firman Tuhan mengajarkan kasih. Tolong, dan pengajarannya ya semuanya harus sesuai dengan kasih. Memang itu berat, mungkin akan merugikan, tapi kalau firman Tuhan berkata seperti itu, kenapa kita tidak melakukannya? Kecuali kalau itu sudah tidak kembali ke firman Tuhan. Seperti itu. Mungkin dari saya sementara. Ini tadi bukan pendapat kok, khotbah, curhat. Kayak unek-uneknya banyak. Ya mungkin sebenarnya bukan masalah curhat ya, karena kebetulan saya itu seneng orang mendengar cerita orang. Ya, seperti itu. Oke, next di grup terang. Di grup terang tapi orangnya gelap. Tadi grup gelap orangnya terang. Iya. Terang orangnya gelap karena Mas Eko pakai kacamata hitam. Jadi lihat saya gelap. Saya kalau nggak pakai kacamata nggak bisa lihat. Oke, pertanyaannya tadi apa? Wah, Melihat pengajaran gereja sekarang, nggak hanya gereja, pengajar pewarta juga nggak harus di gereja sih. nggak harus di gereja, apalagi dengan kondisi udah hanya berdasarkan ajaran dunia mengenai Eko lah yang kayak gitu paling seneng mengenai berkat, kesembuhan, mujizat, penghasilan. Oke. Makasih buat waktu yang diberikan. Jadi ketika saya menanyakan lagi tadi mengenai apa pertanyaan yang diajukan, bukan berarti saya nggak tentang pertanyaannya, tidak. Maksud saya supaya apa yang kita bicarakan malam hari ini tetap senantiasa sesuai dengan konteks. Jadi tidak bias gitu ya. Pertama, saya mau sedikit nyenggol apa yang disampaikan sama Kak John tadi ya, mengenai agama. Jadi secara pribadi saya berlatar belakang dari suku Jawa dan juga orang Solo asli. Makanya Wong Solo. Ya, makanya saya mau berangkat dari apa yang disampaikan Kak John mengenai agama. Jadi agama itu adalah suatu kepercayaan yang seharusnya itu kita gunakan di dalam hidup kita sesuai dengan pengajaran yang sudah Tuhan berikan. Agama itu adalah ageman. Kalau orang Jawa ngomong itu ageman. Berarti harus kita pakai. Bukan hanya kita bawa dan kita pamerkan kepada orang-orang, loh ini loh agemanku iki, tetapi kita sendiri tidak memakainya. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan, jikalau kita mengaku sebagai orang yang beragama, maka kita harus benar-benar bisa menjalankan sesuai dengan ajaran yang murni yang disampaikan oleh Tuhan. Kalau sesuai dengan iman percaya saya sih, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Bukan hanya bangga dengan ajarannya, tetapi kita juga perlu menggunakannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menyinggung dari apa yang tadi disampaikan sama Mas Eko. Oh, pastor. Ya, hormat. Karena kalau pastor itu nanti berkatnya lumuntur berkaing Gusti. Nah, gitu kan. Tapi kok saya merasa terhina ya. Kok saya pastor. Oh, bukan pastor. Ini buatan loh, Mas. Oh, enggak. Kalau memang sudah dimaukan dari sananya, pasti ya, dan amin terjadi ya. Ini nggak mau nih, bilang nggak mau nih. Ya, yang berikutnya begini saudara. Jadi secara pribadi pun saya juga prihatin melihat keberadaan gereja-gereja Tuhan saat ini. Jadi kalau kita berangkat dari pengajaran Tuhan yang murni, apa sih tujuannya kita itu bergereja?
Tujuannya apa sih kita itu bergereja? Yaitu tujuannya adalah supaya kita tetap senantiasa setia dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan nantinya kita bisa menerima kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Tetapi melihat fakta yang terjadi kan justru berbeda terkadang. Orang datang ke gereja maunya supaya usahanya sukses. Orang datang ke gereja maunya supaya sakitnya sembuh. Salah nggak itu? Kalau menurut saya ya nggak salah dengan maksud dan tujuan seperti itu. Tapi jangan sampai menghilangkan makna yang sesungguhnya, tujuan yang sesungguhnya, yaitu keselamatan. Nah, kalau semua gereja bersama-sama mengajarkan pengajaran Tuhan yang murni, saya kira, waduh, luar biasa sekali, Mas John dan juga Pastor Eko. Luar biasa, jemaahnya hilang tadi. Jadi kalau gereja mengajarkan firman Tuhan yang murni, tentu dia tidak akan ketakutan jemaatnya lari. Mengapa demikian? Menyuguhkan menu yang benar-benar sehat secara roh. Jadi malah justru menjadi satu daya tarik bagi para jemaat untuk rindu datang. Oh ini loh, saya di situ diajarkan dengan firman Tuhan yang murni. Bukan hanya diiming-imingi tentang kenikmatan dunia, tapi kita juga diarahkan untuk kehidupan yang kekal nantinya. Seperti itu kalau menurut saya. Ada contoh gerejanya nggak? Ini loh yang murni. Ya kita tahu, ya kita kesana. Kalau itu saya malah justru mengarahkan, mari kita berdoa. Nikmat Roh Kudus dan rajin baca firman, supaya kita ngerti nih mana pengajaran yang sesuai dengan firman dan mana yang bukan. Lah persoalannya demikian. Terkadang tuh ketika kita sudah tahu pengajaran yang murni, tapi kenapa kok kita nggak mau untuk hidup di dalam pengajaran yang murni? Masih nikmat-nikmat saja, senang-senang saja di satu komunitas ataupun maaf nih, gereja yang mengajarkan pengajaran yang sebenarnya itu sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya karena anut grup karena mungkin apa itu reputasi lah, dalam artian karena saya sebagai seorang pengusaha, waduh ya tentu saya harus ikut di satu gereja yang di situ banyak pengusaha yang sukses. Gitu benar. Makanya saya sendiri di caption itu mau nyenggol-nyenggol apa saya bingung. Kebanyakan kan, ini bakal langsung tahu-tahu saya diingatkan mengenai Kristus saat di bait suci. Dia melakukan tindakan marah dalam arti sebagai manusia di situ. Melihat bait suci yang rumah Tuhan ini yang harusnya jadi rumah doa, bicara roh, jadi sarang penyamun. Wah, ngeri sekali itu. Ya, saya langsung diingatkan ke situ. Apa bedanya orang tadi nyari kesembuhan, apalagi udah kayak jadi, saya pernah jadi marketing. Marketing kayak saya apa bedanya udah kayak marketing dunia. Kalau kamu ke sini bakal dapat ini, bakal dapat itu. Kalau enggak dengan janji-janji yang buat saya miris. Kalau kamu ngasih gereja atau bicara atas nama persembahan atau perpuluhan, kamu akan diberkati sekian kali lipat sekali. Kalau ikut Tuhan diberkati. Padahal yang saya baca adalah kalau mau ikut Kristus itu malah suruh jual semangat. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kok gereja sama hamba Tuhan sekarang banyak orang kaya ya? Gimana? Apakah salah? Bukan soal salah atau benarnya ya. Kan selalu jawabannya kan tidak salah, diberkati. Balik ke orangnya. Balik ke orangnya. Tapi bicara ajaran, yang setahu saya juga yang saya pelajari, murid Kristus itu kan orang berada. Punya duit, pekerjaan jelas, ini penghasilan, sampai akhirnya satunya gregetan, yang biasa pegang duit akhirnya jadi nggak pegang duit, akhirnya dari duit itu jadi masalah, berkhianat juga. Kok sekarang mereka bisa kaya, bahkan ngikutin dunia sampai bicara outfit segala. Ini pertanyaan yang panas. Jadi goreng. Nanti yang saya balik ke membuat para terdakwa makin.
Iya. Jadi Susah untuk latar bingung. oh iya latar belakang mereka sebenarnya ternyata kita sendiri lupa ya, bukan lupa ya, baru nggak, oh iya mereka pernah sekolah teologi. Ya. Jadi latar belakangnya juga nyambung, makanya ini nyambung loh. Mereka dulu juga pelaku soalnya. Pelaku. Karena sudah bertobat katanya. Iya. Pelaku apa ini? Nanti ada sisi. Seorang teolog. Guys, master teolog. Aku teolog, dia master teolog. Gimana Mas Del, dari Mas Del? Sebenarnya sangat sulit di dalam saya menjawab. Tetapi yang jelas sebenarnya di dalam hati ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Cuma waduh, Bergejolak. Iya. bergejolak, repot juga ini pertanyaannya. Apa mari kita Pertanyaan lewat. kita jawab dulu ya. Apa coba lalu pas pertanyaan ini kita jawab di mute gitu ya? Apa gimana? Kita nyari amannya saja. Apa jawab nanti di blur gitu. Pertanyaannya kan begini, mengapa kok malah pendeta-pendeta hamba Tuhan mereka kaya? Kalau jawabannya singkat pada jelas, yang jelas mereka diberkati Tuhan kan. Tetapi sebenarnya ada satu hal, dua hal, tiga hal yang mengganjal sebenarnya, menggelitik di dalam hati untuk mau disampaikan. Tapi kira-kira gimana ya? Saya percaya banyak orang juga yang di luaran sana sebagai umat Tuhan yang memendam juga sih sebenarnya. Dia tahu keadaan satu gereja ataupun juga seorang hamba Tuhan yang secara finansial mereka boleh dikatakan wow, sangat boleh dikatakan cukuplah, lebih dari cukup, pantas seorang hamba Tuhan lebih dari cukup. Bagaimana keadaan jemaatnya nih? Apakah mereka semuanya cukup gitu kan? Nah, persoalannya satu hal saudara, ketika kita kembali ke firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mereka harus siap menderita, gitu kan? Amin. Jadi, Siap. jikalau ada jemaatnya itu yang sedang menderita, kira-kira gimana nih? Para pastor Eko nih, Baleni. ada jemaatnya yang membutuhkan pertolongan, kira-kira Pastor Eko terketuk nggak untuk memberikan bantuan buat jemaatnya? Kalau iya enggak? Kalau jawaban saya enggak, kalau jawaban saya jelas loh. Ikut Tuhan itu harus siap menderita, kamu menderita, ya berarti kamu ikut Tuhan. Enggak usah ditolong. Biar kamu ikut Tuhan terus. Gini, Mas John dan juga Pastor Eko, saya pernah mendapatkan Satu kali itu opini, dua kali nubuatan. saya pernah mendapatkan sharing dari seorang hamba Tuhan. Saya tidak perlu sebutkan. Jadi kalau di kas gereja itu ada stok banyak, kita harus segera memikirkan dana ini untuk segera kita lakukan suatu event kegiatan bakti sosial atau bantu gereja-gereja pedesaan. Bikin kas ini habis supaya nanti kita juga bisa tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi juga peduli dengan gereja-gereja sekitar. Di tempat kita misalkan nih bangun gereja yang tinggi, tapi di sampingnya ada gereja yang maaf kata mau beli alat musik aja kesulitan, kerepotan. Nah ini seakan-akan maksud Tuhan nggak adil gitu loh. Nah, oleh sebab itu, yaitu tadi. Jadi perlunya kita untuk lebih lagi action ketika kita melihat seorang hamba Tuhan yang diberkati, gereja Tuhan yang benar-benar boleh dikatakan sangat kuat secara ekonomi. Ya kita lihat buahnya saja. Coba kita lihat buahnya bagaimana dampaknya. Kalau dari dampaknya itu sudah tidak enak, buahnya tidak enak untuk dikecap, wah ini berarti bahaya ini. Bahaya. Buahnya dari mana? Jangan-jangan nanti ya itu tadi ada pengajaran-pengajaran yang memang ditekankan supaya jemaat itu banyak memberi hanya untuk menggemukkan Saya banget. dirinya pribadi gitu kan. Tetapi ya itu sangat memprihatinkan sih kalau terjadi di dalam gereja Tuhan. Itu menarik. Sebenarnya sudah ada bahasan. Sebenarnya sama. Berarti memang Tuhan izinkan itu memang untuk ingetin kita lagi, diingatkan lagi ya. Bicara buah mungkin nanti Mas Denda kita juga udah bahas soal buah. Orang Kristen tidak harus berbuah. Buat kami. Dari mana dulu buahnya itu? Buahnya apa? Karena memang selama ini
kalau sedikit cara biar tahu juga ya dasarnya. Kita pernah bahas itu karena kalau buah yang selalu disebut-sebut gereja, anak Tuhan adalah itu dunia mengajarkan, agama lain pun mengajarkan. Kalau kita berangkat di Yohanes 15 itu sendiri bicara buah adalah perihal nanti ada nyinggung soal kasih dan bicara di situ ada bicara penderitaan. Kamu akan dianiaya, akan diini. Kan berbalik dengan buah yang gereja ajarkan. Oh, kamu akan disukai orang, akan dibangun. Padahal Kristus ngomong, justru perihal buah itu kamu akan disesat, akan diini, dilukai berbagai. Dan terakhir ujung-ujungnya adalah endingnya adalah perihal kesaksian, bersaksi. Dan buah yang kami dapatkan adalah kesaksian. Bukan buah kamu disukai, kamu memberi, kamu mengasihi, kamu kasih, itu dunia ngajarkan. Semua agama mengajarkan. Semua agama. Si jelek pun mengajarkan. Mengasih. Jadi luar biasa. Kalau dari kakak Handoko. Kakak Handoko ya. Kakak Hansku. Kakak Hans. Banyak sekali pemain. Hansku itu tangan dulu. Buat perawatan. Keperawatan maksudnya. Nah, kalau saya pribadi, saya dengar ini juga miris. Kenapa kok miris? Karena saya juga pernah mengalami seperti ini. Malah ini saya saksi hidup sendiri. Ini saya buka aja dengan kesaksian saya awal. Jadi sekalian nyebut. Enggak, tapi sekalian hambain Tuhannya siapa, gerejanya di mana gitu. Ada pisau nggak? Saya jangan-jangan bicara gereja besar lagi. Wah, kalau besar badan saya. Saya berapa kali di sini yang terdakwa nyebut gereja salah satu gereja besar selalu gitu. Makanya saya tanya, banyak amat di Solo gereja besar. Kalau yang besar lebih banyak lagi ya berarti ya. Oke. Namanya usaha kan ada naik turunnya ya seperti itu. Saya pernah di posisi di bawah. Saya punya kakak rohani. Jawabnya apa? Saya pernah sharing, saya baru mengalami ini. Kamu punya dosa apa? Malah langsung dihakimi seperti itu. Ini balik lagi ke Yohanes 8 tadi kan. Ada yang orang sharing, yo malah kayak dihakimi seperti itu. Seperti itu. Ya secara kan saya juga pernah baca firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kasusnya Ayub? Bagaimana kasusnya dengan Ayub? Dia berdosa nggak di hadapan Tuhan? Dia sampai ngeri sekali loh. Sampai ngeri sekali, sampai habis keluarganya juga loh. Apakah dia berdosa? Tapi firman Tuhan katakan apa di situ? Dia tidak sama sekali berdosa. Bahkan dalam keadaan seperti itu, yang istrinya membujuk untuk dia tidak menyembah Allah, dia masih menyembah Allah. Itu hal yang sangat luar biasa sekali. Nah, dari situ kan saya juga, ini kemungkinan besar tidak mungkin, karena firman Tuhan sendiri sudah seperti itu. Bisa terjadi namanya bisnis, COVID aja banyak melanda, bisnis yang banyak penurunan sekali. Nah, itu makin kaya. Nah, saya tidak berani. Saya tidak berani. Kenapa makin kaya, Sir? Uangnya di deposit mungkin ya. Enggak persembahannya, gesek semua atau transfer gitu. Itu kan ada minimalnya. Tetap jalan. Nah, seperti itu. Nah, dan bahkan ada yang ngomong bahwa berbicara seperti ini, bahwa ini kontekstualisasi. Kontekstualisasi. Kenapa kok seperti itu? Bolehlah pertama-tama untuk menarik jemaat dengan kata kita datang gereja supaya diberkati, katanya untuk menarik. Tapi kok seperti itu terus? Nah, itu bagaimana? Apakah itu benar kontekstualisasi atau memang butuh? Nah, seperti itu. Nah, oke lah, kalau firman Tuhan perjanjian lama, orang yang diberkati, orang yang ikut Tuhan pasti diberkati, walaupun kita lihat kisah Ayub seperti itu. Mereka masih pakai perjanjian lama. Tapi firman Tuhan apa? Tuhan Yesus datang untuk menggenapi firman Tuhan. Jadi secara keseluruhan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru tidak dipisahkan. Itu harus satu, sama sekali satu ayat pun atau satu kata pun dihapuskan dalam Alkitab. Dan kalau kita lihat benang merahnya dari perjanjian lama, dari Kejadian sampai Wahyu itu tetap ada kaitannya. Nah, kalau kita dari sini kita mau sinkronkan seperti ini, bagaimana kisah di perjanjian baru? Kita lihat martir-martir. Mereka orang yang kurang apa buat Tuhan? Mereka melayani sampai mereka
Stefanus dirajam batu buat apa? Buat melayani Tuhan. Petrus sampai dia salib terbalik seperti itu buat siapa? Buat Tuhan. Mereka kaya enggak? Rasul Paulus. Nah, kalau kita mau ke sini, maka pengajaran seperti itu bagaimana? Kita harus mulai kritis saat ini. Segala sesuatu harus sesuai dengan firman Tuhan. Seperti itu. Memang ketika kalau kita mau berbicara bahwa tanpa uang kita bisa apa? Tuhan kita itu siapa? Yang menjadikan uang itu siapa? Yang menjadikan semuanya siapa? Dia itu maha segalanya. Itu yang terjadi saat ini. Dan saya tidak bermaksud untuk menghakimi atau menjudge. Tapi di sini kita lihat karya Tuhan Yesus disalib bukan dengan harga yang dengan sakitnya dia Tuhan yang rela menjadi manusia, disalib dengan cuma-cuma, dengan belas kasihannya kepada kita. Dia tanpa sekali memberikan kita harus seperti ini. Dia cukup siapa? Orang yang percaya, menerima dengan mulutnya, dengan hatinya, percaya kepada Tuhan Yesus. Apa firman Tuhan katakan? Dia akan selamat. Haleluya, amin. Seperti itu. Yang kita tekankan, oke lah, harta dan sebagainya, tapi Tuhan Yesus tolong. Buat semuanya Tuhan Yesus adalah utamanya di situ. Karya salibnya, Injilnya harus diberitakan. Mungkin hanya sedikit yang saya sampaikan di sini, tapi itu bagian saya nggak tahu. Tapi Roh Kudus kayak menyuruh seperti menggerakkan saya untuk berbicara seperti itu. Menarik sekali. Ternyata ini juga pastor. Gembala Saya malah berpikir di sini mereka bertiga pastor. 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 Jadi menarik memang kita mulai intro yang kelihatan dulu, yang kelihatan. Karena secara nggak sadar, kalau kita kembali ke tema ya, secara nggak sadar itu salah satu yang dipakai iblis untuk menggiring anak-anak Tuhan itu dengan apa yang kelihatan kan dulu. Kayak kebutuhan sehari-hari, terus kayak apa toh, kamu sakit, kamu pengen sembuh gitu tuh. Makanya banyak orang bilang kalau mau gitu apa bedanya dengan Gunung Tuji ya? Gunung Kawi. Gunung Kawi apa? Saya nggak tahu gunung itu di mana. Saya kalau ditanya gunung-gunung itu makanya Dekat UNS ada Gunung Kendil. oh, Dalam UNS malahan. ada di mana? Tetangganya. Nah, saya cuma bicara tadi mengenai yang sudah disampaikan, sebenarnya itu sinkron dengan tema-tema kita sebelumnya. Udah bahas mengenai gereja takut kehilangan ini. Makanya saya nggak tahu saya mulai dengan tadi intro dengan apa yang semalam saya di situ dengan hiburan. Bicara saya jadi teringat lagi nih. Bicara tadi nyari kesembuhan dan berkat gitu kan. Sebenarnya bicara yang sering lagi saya sama teman sharing bicara damai sejahtera. Lebih utamanya kan damai sejahtera ini. Makanya bicara damai sejahtera, apa bedanya tadi cuma nyari berkat, kebutuhan. Bicara damai sejahtera, saya jadi keinget mengenai sukacita juga. Yang terjadi gereja-gereja sekarang menawarkan sukacita sementara. Pas nyanyi toh. Haleluya. Malah makanya di awal saya bilang kalau gereja mau tujuannya kayak gitu, lebih kalah dengan gereja saya Kudus yang saya semalam datang. Sampai sekarang berkesan buat saya. Seharian. Kalau kalian bergereja, sukacita dengan alat musik blak tetek bengkek dengan latar belakang LED ataupun lain-lain yang disajikan gereja, kalian keluar gereja biasa lagi. Masalah lagi. Dan jadi biasa lagi. Cuman coba kalian datang ke gereja saya Kudus itu yang saya Kudus yang perpuluhannya banyak persembahan 20 juta itu ya buat persembahan itu nempel buat saya. Makanya saya tidak tahu atau membuka itu bahwa ternyata ada hubungannya. Bicara tadi dah handoko panjang lebar bicara, udah ada tawaran dari Kristus. Mas Daniel Sunu nyampaikan. Memang nggak enak. Di sini bilang ngingetin lagi. Karya keselamatan itu dan sinkron juga tujuannya ujungnya kan bicara keselamatan. Bicara pengajaran dari Pastor Eka sudah disebutkan ini disambung dengan bicara lagi. Orang-orang sekarang lupa lagi ada murka Tuhan yang tidak pernah disampaikan gereja.
bahwa semua itu akan hilang. Ya. Ada hukuman, penghakiman yang akan dihadapi anak-anak Tuhan yang bicara anak-anak Tuhan ataupun di luar Tuhan itu sendiri. Dan gereja, bicara tadi, Handoko sudah mengingatkan, sudah tidak ada itu di gereja. Bicara kasih karunia itu akan olahnya semuanya itu tidak akan berguna lagi. Yang ada adalah, jangan lupa, Tuhan juga punya murka. Jangan hanya berdasarkan, oh Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, Tuhan menyayangi. Buat saya itu sudah tidak, kalau sering berapa kali keluar kata adalah relate, sudah tidak relate. Dan bicara Handoko tadi, sudah tidak bisa dikasih ajaran aja, harus kritis, harus disampaikan bahwa tidak berlaku lagi orang bilang Allah itu baik, Allah itu mengampuni. Oh memang iya, Kita semua percaya. percaya juga, tapi jangan lupa Tuhan juga akan memberi penghukuman di situ. Setia dan adil. Setia dan adil, dan bicara tadi ujungnya keselamatan ini tidak disampaikan, yang kelihatan, sukacita sementara atau sukacita palsu. Makanya dia teringat teologi dangkal buat kita ya, buat kami adalah teologi yang dangkal, teologi dangkal sekali, pengajaran-pengajaran yang keluar sampai tidak ada pengajaran. Kalau bicara lagi dua macam dasar itu menarik, itu penting sekali, hilang juga. Dasarnya yang penting jemaat senang, gembala kenyang. Sekarang di bawahnya gini, dua macam dasar itu, kamu percaya Yesus, kamu diberkati. Kalau kamu nggak percaya, ya kamu ya ambruk gitu. Lucu, sebenarnya banyak orang, kok kamu punya masalah? Berarti kamu punya dosa. Berarti kamu punya salah. Ada yang salah. Kan kayak gitu. Yes. Yang kelihatan. Maka jangan lupa, jangan ke gereja saya kudus tadi ya. Jangan lihat. Jadi kemarin tuh aku sempat sharing ya sama istri ya. Jadi kemarin aku dapat dari Yohanes 6 sih, yang sering kami obrolkan juga aku sama John itu. Di Yohanes 6 itu kan sebenarnya kita tahu yang Yesus pengen itu apa gitu. Jangan sampai kita sebagai pengikut Yesus itu cuma nyari kebutuhan Pak. Yohanes 6 itu kan cerita soal 5.000 orang diberi makan. Ya. Terus pada akhirnya Yesus menyingkir, nyebrang. Mereka nyari karena mereka sudah melihat. Yesus negur, kalian nyari aku itu bukan karena esensinya, tapi karena kalian udah kenyang makan itu gitu. Dan pada akhirnya apa? Mereka pergi semua. Nah mungkin itu yang juga terjadi sekarang ya, mungkin ya terjadi. Dan kemarin aku sering sharing sama istri juga gini. Kadang yang salah itu bukan jemaat, tapi pengajarnya. Kenapa? Pengajarnya itu jejelin kayak gitu terus. Jadi jemaatnya itu kayak merasa pengajaran soal berkat, mujizat itu sebagai kebutuhan. Yang harus diingat, Yesusnya hilang. Jadi yang ada kebutuhan jemaat sekarang itu apa? Ya mujizat, ya berkat, ya promosi itu. Jadi yang salah siapa? Pengajarnya kalau buat saya. Dan kita akan masuk nih di balik pengajar itu kayak yang kemarin. Kemarin kan sempat gini juga. Si John ngomong gini, sebenarnya yang kami serang itu bukan manusianya, bukan instansinya. Ya. Tapi apa? Yang nggak kelihatan itu. Kita mau masuk ke tema ini, yang nggak kelihatan itu. Karena kalau kita lihat dari di Alkitab pun juga udah banyak sih, kayak para rasul juga mereka berdebat siapa yang lebih besar gitu. Terus dengan perkembangan sejarah gereja sampai yang kemarin sempat kami singgung juga sampai di Luther gitu. Kita bisa tahu hasilnya itu apa. Kalau itu hasilnya perpecahan, itu dari si bapak segala dusta itu. Nah kita mau masuk nih John, silakan John. Aku nggak ngerti John. Nah, memang kita berangkat tadi sudah ngobrol di awal sebenarnya tadi kami tidak tahu membahas ini. Apa hubungannya kami nggak tahu. Rencana kami mau bahas yang lain. Iya. Nggak apa kalau rencananya saya mau bahas PGI. Jangan tegas PGI. Memang. Karena apa itu Mas? Persekutuan PGI jadi insan ya. Memang mau bahas itu. Ya. Bukan untuk menyerang, tapi sengaja mau koreksi lah. Koreksi. Sudah kok melenceng, makin bikin gaduh. Iya.
Nggak apa, kalian aman. Tolong jangan. Nanti tapi di blur ya. Tapi biasanya kalau kena ya, gitu dilaporin di YTE yang diundang juga. Biasanya minta kesaksian. Iya. Tapi kesaksian itu nanti jadi tersangka. Tapi nggak apa-apa. Mending terdakwa di dunia, ya kan, daripada nanti di kesudahannya nanti. Yes. Pilih mana? Pilih masuk surga atau neraka? Kalau Surga. mati sekarang. Surga, no. Mati sekarang pilih masuk Jadi surga. surga. Kalau gitu, Misalnya mana? tadi minta pisau. Kalau gitu roti aja. Roti hidup firman Tuhan. Jadi sebenarnya ya kan, kita bicara si jelek, suka tidak suka, mau tidak mau. Kalau dengan kemarin dengan Mas Arief kan, kok kasihan ya, dia jadi Dibel. dia mau apa? Kok jadi apa namanya? Kayak disalahkan terus. Disalahkan terus gitu. Ya kalau berarti kalau jawab ya memang dia ngakarnya. Dia yang bikin semuanya ini. Pertanyaannya adalah, sadar nggak kalian itu sudah dipermainkan sama si jelek itu, si iblis itu, dan yang memang mukanya jelek, yang baunya nggak enak, yang menjijikkan. Pertama baunya enak. Setelah itu enggak enak. Oh, setelah itu, pertama itu nggak enak. Iya, hanya pertama saja. Pertama. Seperti dosa itu pertama enak. Enak. Intinya enggak enak. Jadi gitu. Nah, dari dua terdakwa kali ini adalah pelaku. Ntar kalau pelaku nanti kalau yang ada nih. Jadi bicara mereka salah pendoa. Yang Mas Daniel sini pendoa lah. Pelayanan di itu, dan yang di sebelah saya pas ini dia dulu sahabatnya. Nah, sahabat karib. Berhubungan dengan tema ini, Handoko. siap. Sebenarnya si jelek itu seperti apa? Si jelek. Oke. Saya bisa berbagi sedikit di sini. Mungkin dulu gimana? Dulu seperti apa ya kesaksian saya biar kita lihat secara konkretnya. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Latar belakang keluarga saya dulu, almarhum ibu saya adalah paranormal. Dia paranormal, dan satu keluarga saya sama-sama punya, kita belajar okultisme. Kalau saya sendiri dari awal memang awal mula tidak tahu. Waktu saya ingat itu umur 7 tahun ya. Pada waktu 7 tahun rumah saya itu dulu adalah kuburan samping, kanan kiri. Waktu Paling merinding aja. iya kan itu. Omahnya kok kuburan? Maksudnya sampingnya, rumah saya sampingnya kanan kiri itu kuburan. Maksudnya seperti itu. Maaf ya, itu terjadi kelewatan batas maksudnya. Waktu itu saya ngomong sama almarhum ibu saya waktu itu, Bu, dulu di sini ada kejadian yang namanya di sini kuburan, dan ada pengangkatan. Saya sebutkan secara detail waktu itu, ada wanita gini seperti itu. Ibu saya waktu itu kaget, loh kamu itu belum lahir loh. Waktu itu, itu awal mulanya kenapa itu. Terus ibu ada apa dengan Handoko, seperti itu. Nah ketika itu saya SD, saya belajar bela diri, tapi ini tanpa tenaga dalam ya. Ini tanpa tenaga dalam, saya belajar SD, saya sampai SMP, akhirnya selesai. Ketika saya selesai, saya cuman kayak gini. Akhirnya saya pengen nambah waktu itu. Nah, ketika saya nambah, ya akhirnya saya masuk ke strip titik-titik itu, dan saya nambah seperti itu. Akhirnya ketika saya nambah, ada perbedaan di sini. Saya ada namanya punya ilmu kebatinan waktu itu. Saya suka ngerasani. Bener dong, ngerasani. Ngerasani ya kan, seperti itu. Halo Presi. Itu ketika itu Ternyata banyak juga tamunya ya, tamunya luar biasa. Kira-kira ada 1.000 orang di sini ya. Ketika waktu itu semakin saya mendalami itu, dan akhirnya apa yang ada yang bilang, ini guru saya ya, bilang bahwa kamu itu punya
istilahnya punya kekuatan sebelum masuk sini. Dia bilang karena pada waktu itu aku baru tingkat 3 masuk itu. Tetapi ketika aku udah diuji coba sama yang lebih atas daripada istilahnya kakak seperguruan, ternyata bisa menang ibaratnya. Padahal kalau secara urutan tingkat itu tidak mungkin. Nah, terus guru saya bilang seperti itu, akhirnya ya saya mulai belajar seperti itu, dan hingga saya SMA saya ya masih sering seperti itu dan berkelana, dan yang terjadi seperti ini. Ketika saya mempelajari seperti itu dan saya semakin mendalami, itu hal yang terjadi pada saya tidak pernah merasakan tidur nyenyak. Why? Kenapa? Ketika saya tidur, roh saya itu kayak pergi dan kayak berperang di daerah tempat satu tempat yang lain, seperti itu terus terjadi hal seperti itu. Orang melihat saya, katanya kalau zaman dulu itu mata saya selalu merah dan kulit saya itu bilang ini secara penampilan fisik ya. Fisik itu suram seperti itulah, ibaratnya suram seperti itu. Akhirnya saya memperdalami seperti itu hingga ya akibat yang satu tidak pernah damai sejahtera, itu jelas. Yang kedua temperamennya wes nggak karuan, karena ada yang pernah menubuatkan saya, tapi nubuat buatan ya, bukan nubuat dari Tuhan ya. Ini saya harus tanda garis nubuatan. Ada yang bilang sama saya, bilang gini, kamu akan jadi penerusku. Itu orangnya padahal ibarat kata ya bisa disebut orang yang suka seperti itulah, hidup di dunia penerusku seperti itu kan. Nah akhirnya wah, nek secara manusia orang mungkin lihat seperti itu. Nah tapi saya bukan mau menceritakan dulunya saya seperti apa, tetapi saya mau menceritakan di sini ini loh, akibat saya belajar itu saya mengalami hal seperti ini dan nggak ada damai sejahtera dan hidupnya penuh dengan kekacauan seperti itu. Nah akhirnya ketika saya kuliah waktu itu ada yang namanya pembelajaran Alkitab, itu KTBK. Nah di situ saya KTBK, dan waktu itu saya ada berapa ya, 4 atau 5 saya lupa, ada yang salah satunya saksi itu ada Mas Alam yang ada di sini, itu saksinya. Halo Mas Alam. Ngomong itu yang nyanyi bagus. Ya jelas segala satu apa yang saya bicarakan di sini ada saksinya. Dia salah satu saksi ketika pertobatan saya pertama. Nah, pertobatan pertama itu sangat lucu sekali. Kenapa saya bilang lucu? Waktu itu saya suruh membaca Alkitab, saya tuh tidak bisa membaca Alkitab. Misalkan Yohanes pasal 3 ayat 1, saya bisa lari Yohanes pasal 3 ayat 20 apa-apa, dan itu rasanya panas banget seperti itu. Panas banget. Saat itu ada yang namanya Mas Seno, saya ingat dia yang doa waktu itu kan. Ketika itu dia bilang, kamu pernah belajar okultisme? Waktu itu saya nggak tahu apa itu okultisme. Ternyata yang dimaksud okultisme itu ya belajar, bukan kalau kita tahu Tuhan kita seperti apa, itu kebalikannya. Siapa itu selain Tuhan? Yaitu belajar dari si dia itu tanda kecil, ya belajar dari setan. Bapak segala dusta. Nah, bapak segala dusta seperti judul kita. Nah, saat itu waktu hari H itu ketika KTBK saya belum bisa dilepaskan. Karena ada salah satu hamba Tuhan di situ bilang, kalau sejenis seperti ini tidak bisa dilepaskan tanpa doa puasa. Itu saya ingat tanggal 4 Maret 2005. 4 Maret 2005 hari Sabtu. Kalau nggak Sabtu, ya pokoknya 4 Maret 2005 seperti itu. Nah waktu itu belum ada doa puasa dulu. Setelah tanggal 5 Maret 2005 saya dibawa ke ruangan, di situ saya didoakan di situ. Nah ketika saya didoakan, akhirnya saya mengalami apa ya, kayak ada yang mau keluar gitu dalam tubuh saya. Saya mengalami apa yang keluar dalam tubuh saya, yang jelas bukan roh dari Tuhan, itu jelas. Dan saya mengalami kesakitan sekali. Saya ingat waktu itu saya mengalami kesakitan sekali, dan itu ada saksinya. Mas Alam itu ada di posisi ada di sana, dan hampir ya pagi sampai akhirnya siang. Ketika sudah siang sekitar jam 2-an akhirnya bisa dilepaskan di situ. Nah, ketika dilepaskan, waktu itu belum kerasa apa-apa, tapi saya merasakan hal yang paling saya pegang. Saya belum
pernah sekali merasakan damai sejahtera. Ketika saya mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya pertama kali yang merasakan damai sejahtera waktu itu. Saat itu, wah, ini ya yang namanya damai sejahtera. Jujur ini saya merinding, saya ceritakan. Saya merinding karena saya mengalami itu dan saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa sekali. Dan ini loh, kita lihat, yang pertama ikut iblis nggak sama sekali damai sejahtera. Secara manusia, ibarat kata banyak orang yang segan dengan saya. Ketika saya terima Tuhan, damai sejahtera itu ada. Kenapa saya kok bilang segan ya? Karena setelah saya terima Tuhan itu bukan hal yang mudah. Saya terima Tuhan, saya masuk kuliah. Pertama kali saya ingat itu waktu itu. Pertama kali kan saya orangnya dulu kan sangat keras ya. Pertama kali ketika saya tobat, saya ditantang orang. Itu buat saya, mungkin buat orang lain itu hal yang mudah ya. Ya wis teke wae. Kalau saya itu hal yang sangat sulit. Buat saya tantang zaman dulu jebret-jebret udah selesai seperti itu ya. Nah, tapi ketika itu, nah ini loh, saya mau tegaskan di sini. Ikut Tuhan itu nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Ini loh, harus mengikuti ajarannya. Tadi saya sudah jelaskan kasih ini untuk mengampuni. Pertama kali sulit sekali. Ketika pertama kali sulit sekali, tapi ada hal yang luar biasa damai sejahtera di sini. Hal yang damai sejahtera dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, setelah itu berangsur setelah 2 minggu saya ingat. Setelah saya menerima Tuhan, saya akui saya selama 1 bulan itu saya mengalami lemes banget, badan itu kayak ngelentruk ya, ibaratnya enggak jalan aja. Saya jujur maaf ya, ke kamar mandi saja saya dituntun orang tua saya mengalami seperti itu. Dan yang dulu saya yang pernah belajar namanya kebal seperti itu, saya mengalami ini. Tangan yang dulu pernah tak praktekin itu merah semua, tangan saya merah semua dan badan saya itu rasanya pegel banget kayak ya dulu kan sering seperti itu. Dan ya pernah mengalami suatu ketika itu ya saya pernah ya dikeroyok lah ibarat kata. Waktu itu hal kejadian itu saya tidak apa-apa, tapi ketika saya bertobat ternyata yang rasa sakitnya dulu itu ternyata baru kerasa. Intinya yang saya jelaskan gini, sifatnya iblis itu tidak kekal. Satu itu tidak kekal, dia mengambil kekuatan masa depan kita. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya mengalami sendiri. Kalau ada yang mau istilahnya nggak mungkin boleh ketemu saya, ngobrol sama saya ajak sharing Sesi pribadi dengan saya sama Hansko. Dan itu nggak mudah ya ketika itu dan mengalami. Nah, ketika saya terima Tuhan, keluarga saya mengalami hal yang luar biasa ya. Dulu itu ibarat kata kayak kecukupan seperti itu. Tapi ketika saya terima Tuhan, itu kayak benar. Nah, kalau kita balik kayak tadi, berarti saya berdosa. Padahal saya sudah terima Tuhan Yesus. Nah, gimana? Ayo. Malah jadi habis ya. Nah, malah jadi habis seperti itu. Dan nggak mudah seperti itu. Nah, yang saya mau tekankan ini loh. Kenapa kok balik lagi seperti hal awal tadi kan? Bahwa ikut Tuhan memang tidak mudah, tetapi damai sejahtera ini loh. Ada damai sejahtera, apapun ujian kita, tapi tetap ada damai sejahtera. Ini bedanya. Solusinya di situ. Dan akhirnya perlahan saya diubahkan, yang dulu temperamen diubahkan secara luar biasa. Ternyata bisa 180 derajat itu perubahan itu terjadi. Itu ada saksi juga yang melihat saya kan satu keluarga, saya punya kakak dan kakak saya itu juga pelayan Tuhan, bisa lah tanya beliau saya dulu seperti apa, itu saksi hidup saya. Ini loh, perubahan yang Tuhan berikan tapi bukan perubahan secara materi. Benar mungkin ada materi, tapi kalau ketika tidak ada materinya, apakah kita menyalahkan orang yang sudah bertobat dan menerima Tuhan? Ya. Seperti itu. Ya. Dari Mantap. Intinya si bapak pendusta itu adalah membawa orang-orang malah kepada kebinasaan tadi. Ya menipu. Menipu doang. Namanya bapak segala dusta. Dari Mas Denny. Oke. Jadi kalau saya meresponi dari apa yang disampaikan Mas Handoko dan juga sharing yang tadi sudah kita perbincangkan dari awal, sebenarnya nih kesalahan tidak hanya ada dalam satu titik. Maksud saya tidak hanya ada dalam satu pihak, tetapi dua pihak. Dalam artian gini, mengapa Mas Handoko kok bisa terjun di dalam okultisme?
tentu ada niatan diri ketika dia sedang mengalami persoalan, mungkin dia ingin mencari satu problem solving. Lah mengapa dia lari untuk masuk di dalam okultisme tadi? Karena mungkin dia secara pribadi nih, mungkin waktu itu belum tahu tentang pengajaran yang benar. Nah, Benar. jadi kan si Handoko secara pribadi belum ngerti pengajaran yang benar, maka dia lari ke okultisme ketika ada masalah. Dan mengapa si Handoko kok bisa lari ke okultisme? Karena tidak diajarkan di gerejanya mungkin dengan pengajaran-pengajaran yang murni tadi. Yes. Nah, seperti itu. Nah, pengajaran yang sehat. Sebab begini, kalau kita itu makan pengajaran yang murni, sudah barang tentu kita tidak akan terjun dalam okultisme. Karena fokus hidup kita adalah langit baru, bumi baru, kehidupan kekal. Kalau kita sudah berfokus ke dalam kehidupan kekal, ada persoalan, ada masalah, tentu kita larinya ke Tuhan. Ya kan? Tapi kalau kita lari, cari pelarian di luar Tuhan, berarti selama ini yang kita makan ini bukan pengajaran mengenai kehidupan yang kekal. Makanya ada satu lagu demikian. Ambil gitar, enggak ada gitar. Gitarnya sembunyiin. Aku nyanyi wih resor gitar. Drum, ambil drum aja. Dateng pundi Gusti kula kelangenaning tias mami. Dateng pundi to puruknya pundi nggen kula nglari. Itu satu pertanyaan. Yang artinya Manakah Tuhanku? Aku harus melarikan diri dari persoalan hidup ini. Seharusnya kan kita larinya kepada Tuhan, bukan ke okultisme. Kalau kita ada persoalan, masalah, lalu kita lari ke okultisme, lari ke dunia perdukunan, berarti kita nggak kenal Tuhan sebenarnya. Seperti yang sampaikan Mas John di awal tadi, salib itu hanya sebatas kalung saja, bukan menjadi ageman yang benar-benar digunakan di dalam kehidupan mereka hari demi hari. Begitu. Nah, sekarang banyak dukun pendeta. Ya, banyak sekali. Saya di Manado sendiri ada orang-orang Manado ini pasti tahu. Mau sembuh, ada satu daerah itu isinya pendeta. Ada doa sembuh. Jadi kesembuhan di situ. Apa bedanya? Apalagi terus kalau nggak usah yang inilah, nggak usah jauh-jauh Manado. Kan kadang sekarang kalau bicara KKR, ya, di situ isinya orang sakit semua, nyari kesembuhan, datang ke KKR. Apa bedanya orang lari ke gereja, ke pendeta atau ke KKR dengan lari ke dukun? Toh sama-sama nyari kesembuhan. Yang ujung-ujung bicara Yohanes 6 tadi, Kristus sendiri juga nggak kenal mereka, dan mereka hanya sebatas nyari apa yang sudah mereka lihat dan mereka ingin mengalami itu kayak itu. Yang terjadi Tuhan sendiri menyingkir. Bahkan di Yohanes 8 pun kan di situ Tuhan bilang di bait suci, saat di bait suci loh itu. Perdebatan itu di gereja. Tuhan ngingetin, dan Tuhan apa ngilang dia? Langsung celing gitu dia. Ya, kabur ya. Kabur ya. Hilang, celing. Saat apakah bisa seperti ini? Orang-orang sakit ya, saya bilang orang-orang sakit ini datang ke KKR, datang ke yang katanya pendeta bisa menyembuhkan ini, yang terjadi adalah Kristusnya hilang, pergi. Apakah seperti apa fenomena seperti pendapat kalian berdua? Mas Handoko dulu. Saya dulu apa? Dengan dunia kan kita berhubungan sama si jelek itu juga. Saya dulu. Oh, Ya. iya. Saya dulu apa? Yaudah, Oke. Iya. Silakan. Ya, saya kembali. Sebenarnya seperti ini ya. Firman Tuhan juga jelaskan bahwa iblis itu bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ayatnya juga ada di sini nanti. Pastor kan di sini. Salah satunya itu. Dan kenapa saya menggarisbawahi di situ? Karena firman Tuhan berbicara seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan roh. Maksudnya di sini benar itu Tuhan atau enggak? Dan itu sangat gampang sekali. Kenapa kok saya bilang gampang?
Karena tadi saya kan sudah menggarisbawahi, kalau dari Tuhan itu damai sejahtera. Nah ini loh, perlu yang harus kita tahu. Kalau dari Tuhan itu jelas damai sejahtera di situ. Kita harus menggarisbawahi. Kalau tidak damai sejahtera, kita bukan dari Tuhan. Kenapa saya bilang itu? Ya itu pasti. Karena juga nggak damai sejahtera, pada akhirnya bayar sih. Nah, ya benar kan. Kalau doa pondok itu harusnya ngasih. Nah, ya bisa ya. Nah, dan untuk mungkin ada yang bilang gini, ada ini mungkin dari yang sebelah ya, bisa bilang itu kan cara kita untuk meraih buat dia terima Tuhan. Ada yang bilang seperti itu. Oke lah, kalau pertama seperti itu oke, nggak masalah. Tapi ini loh, kok kayak dikasih makanan seperti itu terus itu loh yang jadi. Nah, makanan yang seperti itu terus. Nek mungkin pertama untuk bungkus dulu bisa agak sedikit dimaklumi. Dan firman Tuhan katakan apa? Di Alkitab jelas ada. Ketika banyak orang yang diberikan mujizat, yang dimuliakan siapa? Itu yang harus kita garis bawahi. Oke lah mujizat, tapi kalau Tuhan Yesus nggak diberitakan di situ, yang mau dimuliakan siapa? Maaf, komunitasnya, yang lainnya, ya seperti itu. Tuhan Yesus atau yang lainnya itu. Tapi kalau berbicara firman Tuhan, kembali lagi tadi tentang karya keselamatan. Mujizat untuk apa? Kalau kita mau ngoncek di Alkitab, mujizat untuk apa? Membawa orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, bukan menerima orang untuk dijadikan seperti itu. Cuan-cuan. Cuan-cuan. Nah, oke. Padahal belum tentu Tuhan menyembuhkan. Sorry Tuhan. Wah, ini cuan-cuan ini. Yang cuannya baru Tiba-tiba saya lupa. Tiba-tiba saya tidak ingatan. Saya di mana ini? Saya di mana ini? Jadi malah intinya di situ. Ya, intinya di situ. Masih lagi. Enggak, maksudnya enggak lanjut. enggak, maksudnya konsep itu tadi loh. Konsep itu tadi oke lah, kalau ini dari saya pribadi. Oke, untuk pertama bungkus boleh kontekstualisasi, tapi sesuai dengan firman Tuhan enggak dibawa ke titnya. Ini antar boleh membenarkan atau menghargai atau maksudnya menghargai. Enggak, menghargai. Berarti kan enggak, maksudnya belum selesai. Maksudnya kan kalau seperti kita bicara firman Tuhan nggak boleh dipotong kan? Ayat per ayat itu nggak boleh dipotong, harus kontekstual dan harus harus full. Nah takutnya kalau kayak di podcast yang lainnya kan dipotong terus itu jadikan pembenaran seperti itu kan. Nah itu harus sampai selesai dulu. Oke, dibungkus dengan membawa dengan mujizat ini untuk membawa kepada Tuhan. Tapi terkadang di sini tuh lupa yang ditinggikan siapa? Pendetanya atau Tuhan Yesusnya. Nah itu loh, kalau Tuhan Yesusnya nggak apa-apa, maksudnya dalam arti benar-benar Tuhan Yesus ya di sini ya, bukan atas nama misalkan di gereja saya, neng gerejaku ada mujizat penyembuhan di sini, dirimu ke gerejaku aja ada mujizat penyembuhan, tapi tidak bilang ayo kita ikut KKR, di sana ada Tuhan Yesus. Nah itu lebih kata-kata yang tepat itu seperti itu, menurut saya pribadi seperti itu. Jadi ketika orang disembuhkan, bukan aku disembuhkan di gereja ini, tapi aku disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu. Kalau saya mau tekankan di situ. Ya, bukan ikut KKR ya. Tapi Tuhan Yesusnya di situ. Bukan minyak ya? Ya, bukan minyak, Tuhan Yesus. Jamuannya. Bukan Tuhan Yesus. Bukan tumennya. Tuhan Yesus. Saya mau menjelaskan Tuhan Yesus. Kadang orang mencari mujizatnya, tapi tidak mencari siapa yang memberikan mujizat itu. Tapi kan pokoknya ya, kan pokoknya. Biar enak, biar gampang loh. Mending nyari minyaknya atau anggurnya loh. Nah itu minyak kan hanya sarana. Nggak bisa menyembuhkan. Ya menyembuhkan jelas Tuhan Yesus no. Kalau mau berbicara itu firman Tuhan ada nggak yang mengatakan minyak urapan itu menyembuhkan? Yang ada Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah ingat ketika ini hal yang luar biasa yang diajarkan Petrus. Ketika ada orang yang tidak bisa berjalan, Petrus berjalanlah dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang ditinggikan siapa? Tuhan Yesus. Paulus sarung tangannya saya nyebut. Nah, tinggikan sarung tangannya. Nah, makanya harus dibaca sampai selesai dulu. Di situ ada mengatakan tinggikan Tuhan Yesus di situ. Makanya sampai sekarang kan banyak tuh ikut-ikutan. Nyembah sepatu juga. Nah, gitu kan. gitu sepatu Kalau nanti saya mungkin dari mungkin yang saya tangkap dari Anda, berarti kalian nggak full. Hanya nyomot. Nah, harus nyomot. Harus kontekstual di sini namanya. Jadi jangan sampai bajumu itu menyembuhkan, terus bayanganmu menyembuhkan, bahkan
sepatumu bisa menjamah, bisa dilawat. Bikin orang pingsan bisa dilempar. Nah, kalau kita berbicara tadi yang jubahnya menyembuhkan harus sampai selesai loh. Karena apa? Kan di situ ayat mengatakan kayak ada sebagian roh keluar yang menyembuhkan rohnya Tuhan Yesus. Berarti rohnya Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus sendiri di situ. Yang menyembuhkan Tuhan harus selesai. Ayat itu nggak boleh dipotong-potong. Pertanyaannya, kalian yang menyembuhkan pakai minyak, pakai anggur, pakai apapun itu, kalian belum selesai baca. Kalian bacanya belum selesai. Mungkin udah selesai cuma nggak digagas. Aduh kok kayaknya susah. Dulu. Mungkin kena hujan, jadi terus ketutup kerusakan. Atau kena rayap, dimakan rayap mungkin. Apa Alkitabnya dikorupsi mungkin ya? Oh iya. Jadi sebagian ayat bilang. Tapi paling mudah gini, tiba-tiba saya lupa. Nah, itu loh paling mudah. Tiba-tiba saya lupa Dari mana? saya di mana. Gimana itu Mas? Fenomena kayak gitu tuh. Permainan dari si jahat itu. Tipu muslihat lah. Yang mengatasnamakan kayak gitu. Ya yang jelas kalau hal seperti itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan sekali. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, dia itu hanyalah sebatas sebagai mentor, bukan sebagai penyembuh. Yang menyembuhkan secara pribadi adalah Tuhan Yesus. Jadi segala sesuatunya itu semuanya Kristosentris. Fokusnya kepada Tuhan Yesus. Tetapi persoalannya nih, terkadang jemaat ini juga aneh. Anehnya gimana? Ketika mau datang khotbah, kalau yang datang khotbah kan ya pastor, ibadah. Yang dipasang, yang dipajang itu kira-kira yang cocok yang mana? Jadi waktu itu saya pernah baca kalau gerejanya besar atau kecil, waduh lah ini. Kan biasanya yang Mas baca itu katanya gereja besar. Oh ya. Jadi gini, saya pernah baca kayak buletin dengan judul Okultisme Masuk Gereja. Ini sangat mengerikan sekali. Jadi praktek okultisme yang masuk di dalam gereja dan jemaat tidak ngerti. Taunya itu adalah suatu mujizat, suatu karya Tuhan. Tapi persoalannya ketika orang itu bertobat saat itu, kira-kira buahnya bagaimana? Bertahan lama tidak? Ya kan? Kalau orang itu didoakan bertobat, tentu buah pertobatan itu senantiasa akan menyertai hidupnya. Bertobat setelah itu kumat lagi. Lah ini siapa yang berkarya? Maksud Tuhan Yesus menyembuhkan tidak secara total, ya kan? Lah itu. Jadi pernah saya baca mengenai satu judul itu okultisme masuk gereja. Dan juga pernah saya mendapatkan satu pengajaran demikian. Gereja itu harus menyuguhkan yang namanya suatu hal yang mengerikan. Waduh, pedih. Jadi ketika semua jemaat datang ke gereja, dia itu fokusnya memandang penderitaan Yesus, memandang salib Kristus. Karena melalui salib Kristus, melalui penderitaan Kristus, itulah yang menjadi tujuan utama kita untuk terima keselamatan. Amen. Gitu kan, di teologi penderitaan. Wah, monggo. Jadi kalau mau ditafsirkan demikian, bebas. Karena di ruang penghakiman, semua bebas untuk mengungkapkan, katanya gitu kan. Nah, jadi kalau saya secara pribadi segera bertobatlah. Hai para hamba-hamba Tuhan yang selama ini menyuguhkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman, dan segera bertobatlah. Hai para umat-umat Tuhan yang selama ini masih senang datang sana minta untuk didoain. Lah ngerinya gini Mas, saya pernah berpikir demikian. Ketika ada KKR nih datang cari nubuat, si hamba Tuhan itu memberikan nubuat A gitu kan, tentang pekerjaan lah. Setelah itu 2 minggu kemudian atau beberapa waktu kemudian ada satu KKR lagi dengan pembicara yang berbeda. Dia minta didoain lagi tentang pekerjaan. Nubuatannya bisa beda. Loh, ini mosok Tuhan ngomongannya A, jut B, jut C gitu loh. Tergelitik dalam hati saya. Aneh juga ya. Cuma persoalannya masih ada banyak
jemaat Tuhan yang terpikat dengan iming-iming demikian. Mereka lebih suka mengejar yang namanya nubuat, mengejar yang namanya hal-hal yang spektakuler, yang bisa dinikmati sekarang, tetapi lupa dengan hal yang esensi tadi, yaitu hidup kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela ini bukan hanya di lidah, di bibir, tetapi juga diimplementasikan. Kalau dalam pengajaran Jawa, diejawantahkan, diaplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bukan hanya para hamba Tuhan, tetapi juga para umat Tuhan. Jikalau semuanya, baik hamba Tuhan dan para umat Tuhan, berfokus pada pengajaran yang benar, tentu dia akan bisa memfilter. Oh, ini nggak baik. Oh, ini yang sesuai dengan firman. Gitu kan? Dia tidak akan tertipu lagi dengan yang namanya bapak segala dusta tadi. Entah dikemas dengan sedemikian rupa, dia tidak akan terpikat. Karena fokusnya sudah jelas dan dia tahu akan isi firman Tuhan. Maka dari itu, janganlah kita menjadi jemaat yang bodoh. Dalam artian diberi pengajaran seperti ini dengan mudahnya mengatakan yes, amin. Tetapi belajarlah firman, baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari. Jadi kita bisa ngerti isi firman Tuhan yang sesungguhnya seperti apa. Yes. Kalau ada firman Tuhan yang dipotol, ya, cuma dipotol gitu saja, tidak tuntas, dia juga ngerti, wah ini berarti hanya asal comot nih. Nah, seperti itu. Kita hari ini belajar banyak. Saya belajar banyak dari para pastor. Para pastor itu. Sebenarnya dari Katanya kami sebagai terdakwa. Iya. Maksudnya kan ini. Pastor yang kami pastor yang kan terdakwa siapa aja ya. Kita semua terdakwa. Yang Tuhan, aku udah menyembuhkan demi namamu, aku udah menyalahin kan itu pastor. Kamu sebab aku tidak mengenal. Siapa? Ini ngeri sekali. Bicaranya kan endingnya ya. Yes. Endingnya itu. Jangan sampai Tuhan nggak kenal kan. Sebenarnya kita udah bahas nih ya. Jadi jangan sampai tertipu. Udah pernah ketemu si jelek? Udah pernah. Jadi dari beberapa lagu mungkin ada dulu udah Rogo Sukmo ya kan ya. Udah jalan-jalan ya. Enak nggak bayar gitu jalan-jalan. Enak ya? Pertama itu loh, saya serba pertama kali dosa itu enak. Ya lama-lama nggak enak. Ya puji Tuhan saya masih roh saya kembali dan saya masih hidup sampai sekarang. Masih diselamatkan Tuhan Yesus. Makanya seru ya, di dunia itu seru ya. Iya. Ingin ngerasain, siapa yang ingin ngerasain ini? Ketemu si jelek siapa yang mau? Enak loh, seru. Iya. Seru. Memang gampang-gampang susah. Dengan era sekarang, kalau kita bicara zaman sekarang ini, zaman era sosial media yang kita tiap hari disajikan dengan glamor, apa namanya, tentang bicara kekayaan, pamer kekayaan, pamer uang, ya kan, saling pamer ini dan itu, secara nggak langsung itu membuat banyak orang itu bisa minder, bisa jadi marah dengan kondisi yang oke lah kalau yang kaya, yang mampu. Tapi kalau kan kebanyakan orang-orang termasuk orang Kristen sendiri kan banyak yang tidak mampu, bahkan boleh dikatakan miskin karena dosa. Ya, miskin karena dosa. Langsung divonis demikian. Kan pada akhirnya yang tadi di awal saya bilang, saya bergelut di dunia malam ini, akhirnya banyak, gak sedikit anak-anak Tuhan akhirnya hanya karena keadaannya kekurangan, akhirnya pingin iPhone, iya kan, minta orang tuanya, padahal kerjanya cuma jadi pemulung, tukang sampah, tukang sapu, yang gajinya notabene misal 1 juta, yang iPhone harga 10 jutaan gitu kan. Akhirnya dia marah dengan orang tuanya dan banyak berita membunuh orang tuanya, kalau enggak dia pada akhirnya menjual diri. Dan terjadilah di dunia malam itu
banyak anak Tuhan itu akhirnya menjajakan dirinya. Jadi kan nggak cuma jemaat. Dan bicara si jelek itu nggak hanya bicara kebutuhan primer, maksudnya dunia yang mengenai uang ataupun lainnya, sampai ke kejiwaan, kemakan. Yang terjadi banyak anak-anak Tuhan juga karena bapak segala dusta yang merasa Allah mengasihi, oh Allah mengampuni, oh atas dasar kasih ini banyak anak Tuhan yang jadinya penyuka sesama jenis. Kan mereka berangkat dari karena Allah itu kasih. Bicara kesimpulan Alkitab tadi, atas dasar itu melenceng semua. Dan itulah sumbernya dari si bapak segala dusta ini sendiri. Nah, mungkin kita sudah panjang lebar tadi ya bicara itu. Mungkin apa kita closing atau gimana? Atau masih ada tambahan dulu dari Pastor? Saya kira cukup. karena kalau garis besarnya kita udah dapat sih sebenarnya. Yang soal yang ini yang awal tadi saya bilang kan, kadang kita sebagai orang yang percaya Tuhan itu tidak menggubris itu soal roh-roh itu. Padahal kita harus, itu tadi yang dibilang Alkitab, kita harus bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Kalau kita nggak bisa membedakan itu, kita bakal ketipu gitu. Jadi kalau menarik juga tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang apa? Kapusan Belanda. Oh, kapusan Belanda. Translate di sini. Gol skip sebentar ya. Kalau ngomongin itu ya, kalau ngomongin itu, saya tadi langsung teringatnya ini loh. Soal 10 orang yang disembuhkan Tuhan kan. Itu yang balik cuma satu. Jadi kan kita Tuhan itu juga melihat dari respon sebenarnya. Respon orang itu kayak apa? Kalau kita ngomongin 10 orang disembuhkan Tuhan, ini semua disembuhkan Tuhan. Semua juga ngalamin damai sejahtera karena dari Tuhan kan. Mereka pergi, cuma ada satu yang kembali. Jadi yang dibilang sama Mas Daniel Sunu tadi, ya kita memang harus ini sih, harus pinter. Jadi jemaat itu jangan bodoh. Kemarin tuh ada yang bilang, ngapain gini, buat gini. Saya bilang, jadi jemaat itu jangan bodoh. Jadi kalau mau belajar Alkitab itu jangan cuma di gereja, baca di rumah tiap hari. Baca kitab suci. Kalau mau sembuh, baca sampai selesai. Kalau mau tumbuh atau kalau mau sembuh? Oh, tumbuh ya tadi. Tumbuh dari penyesatan. Tumbuh dalam kebenaran. Back to Bible. Oke, mungkin udah dijelasin panjang lebar tadi ya. Kalau secara kita nggak kenal Tuhan aja, secara ini ya, secara pengetahuan kita nggak kenal Tuhan, bagaimana kita bisa membedakan roh itu tadi? Itu kan benar. Kalau aku bilang step level ya, apa ya? Level selanjutnya gitu. Kalau next level. Bahasa Inggris angel. Jadi ya memang kita jangan bodoh dulu. Kristen YouTube. Belajarnya dari YouTube. Karena nggak tahu itu benar atau enggak. Kalau dari itu lebih enak, John. Mereka bisa nyari banyak atau bahannya. Kalau cuma di gereja tok diajari sama gembalanya gini, nggak pernah lihat yang luar, ya wis, kamu jadi pengikut gembalanya jadinya. Taunya itu yang paling benar ya. Taunya itu ketemu sama pengajaran gini, wah salah. Wis John. Oh, kita rasanya akan kita closing ya. Gimana Han? Untuk sadar biar tahu jangan sampai terjebak dan ikut sama si bapak segala dusta itu, mudah-mudahan gimana? Yang pertama jelas ya. Baca gitu. Ya, yang pertama jelas back to Bible. Kembali ke Alkitab. Karena segala kebenaran hanya dari dalam Alkitab. Dan bagaimana kita bisa membedakan, di Alkitab semuanya sudah tertulis di situ. Mulai kita kembali di situ, dan jangan lupa ini yang kunci utamanya. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu pertamanya. Karena untuk memahami firman Tuhan tanpa Roh Kudus nonsen, kamu bisa tahu semuanya. Jadi harus Roh Kudus harus tinggal bersama kamu dan jangan lupakan firman Tuhan. Seperti itu. Karena kenapa kok saya menjelaskan seperti ini? Saya masih punya kelemahan. Ketika saya bertobat ini sehari tidak baca firman Tuhan, minimal 1 pasal, temperamen saya tergoda untuk kayak kembali seperti masa lalu. Makanya saya sampai saat ini ya minimal saya 1 pasal. Bukan kan firman Tuhan katakan apa?
bahwa firman Tuhan adalah sebagai pedang roh. Kalau kita mau ketopong selamatan semua tertulis di Efesus pasal 6 ayat 18 sampai selesai, baca di situ. Itu senjata kita, senjata rohani kita. Seperti itu. Jadi harus terima Tuhan Yesus, back to Bible. Dan yang ketiga, minta karunia sama Tuhan. Seperti itu. Karunianya seperti apa nanti kalau saya jelaskan di sini panjang sekali. Ya sama aja. Ya, baca firman Tuhan nanti. Nanti baca baca Alkitab. Nah, di situ. Dari Mas Daniel. Kalau saya secara pribadi tentu seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Itu yang pertama. Pasti itu harus. Karena dari situ kita akan ngerti apa maksudnya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dan kerjakan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita harus mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi kuncinya yaitu satu, tetap mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau bahasa saya itu eling lan waspodo, ya kan? Selalu ingat Tuhan dan berjaga-jaga. Dan juga yang berikutnya yaitu kita tetap senantiasa sadar mengenai yang namanya sangkan paraning dumati. Siapa itu? Dari mana asal kita dan kemana nanti kelak kita akan dihimpun dan disatukan. Ada lagu pujian mengatakan, ku tak membawa. Senang nyanyi Mas. Apapun juga harusnya sadar. Nanti kalau waktunya tiba, saya nggak ngerti, mungkin setelah ini nanti tiba-tiba Tuhan panggil saya pulang, siap-siap saja, gitu kan. Kita harus siap. Kalau kita tahu tentang hal itu, tentu kita akan hidup di dalam firman yang benar. Ora bakal neko-neko. Gitu saja. Terima kasih. Biasa. Ya, puji Tuhan ya. Masuk Banyak hal yang sudah mau nambah sedikit. Oke. Oh ya, disapa loh teman-teman di sini. Iya, banyak banget, ada ribuan loh. Sampai di jalan raya. Terima kasih untuk yang kelihatan dan nggak kelihatan. Ya. Dari mana? PMKS ya, Bang? Dari mana ya? Silahkan Dikenalkan dikenalkan dari mana? Oke, saya Ini kira tapi kan Alim yang nggak kelihatan. sangat komplit sekali ya malam hari ini di tempat ini. Ada juga mahasiswa STT Tuhan. Selamat datang. Bukan supir ojol loh. Bukan. Oh, mahasiswa juga. Kirain supir ojol. Itu seorang pengusaha sukses. Ya, komplit sekali. Dia sebagai seorang entrepreneur yang diberkati Tuhan. Ada juga aktivis pelayan mahasiswa yang di sebelah sana. Yes. Puji Tuhan. Ada juga para alumni dari mahasiswa-mahasiswa Alumni pengikut Kristus bukan ya? Solo Raya. Alumni pengikut Kristus. Tetap layani Kristus. Ini ya? Bukan alumni pengikut Kristus itu ya? Selalu cinta kepada Tuhan Iya. Yesus. Oh, pikir kalau pengikut ada alumninya juga. Ada juga owner dari kopi apa ini Mas? Kopi seri. Kopi seri. Luar biasa. Yang memberikan Yang dukungan, support, memberikan support. support. Ini Dan support kopi juga. wah, jangan lupa anggur kopinya nikmat sekali. Kopi sharing. Datang langsung ke lokasi ya. Ya. Gitu aja. Oh, gitu. Sekarang ya nggak kelihatan. Nggak usah. Kopi seri. Gimana? Tadi kemarin kita mau nyampe tempat yang luar biasa. Gimana? Apanya? Intinya bahwa ada Tuhan Yesus hadir di sini. Karena firman Tuhan katakan apa? Ketika 2-3 orang bersatu hati berdoa mencari Tuhan Yesus, Dia ada di tengah-tengah ini dan ada bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 2-3 orang, 23 orang. 2,3. 2,3. Baik, puji Tuhan. Yang penting dari sharing podcast kita malam hari ini dengan tema Bapa segala dusta, biar semua ingat dan jadi jemaat jangan bodoh, jadi pewarta kebenaran juga jangan bodoh. Kalau saya mau bilang hamba Tuhan nih kok kayaknya kok Piye? Belum tentu, karena belum tentu, John. Belum tentu hamba Tuhan.
hamba yang lain juga. Makanya saya sebut tadi adalah warta. Tiba-tiba Yang penting sama-sama pintar. Dan kalau baca harus selesai. Nah. Kalau mengajarkan harus selesai. Yes. Jadi jangan sampai membawa jemaat kalian itu melangkahkan kaki ke gereja, tujuannya bukan kepada kekekalan itu, tapi malah kepada jurang maut itu tadi. Yang penting waspada, gunakan senjata, perlengkapan senjata apa. Dan kalau kita dekat sama Tuhan, selalu doa. Doanya itu gak hanya doa secara ini, tapi Tuhan bilang secara roh kita harus terus berdoa. Saat kita ngobrol dimanapun, ngelakuin apapun nih, connect-nya itu jangan sampai hilang. Benar. Karena ada hal yang Tuhan izinkan nanti, jadi ingatkan ini itu dan bicara tadi akan tahu kok ini mana yang salah, mana yang benar. Dan mungkin ruang penghakiman salah atau benar biar roh yang menghakimi, bukan roh siapa yang ada di dalam kalian, bukan. Jadi itu juga roh siapa yang ada di dalam kalian yang sampai akan menilai ini itu. Jadi nanti sampai jumpa di podcast atau sharing selanjutnya. Tidak tahu, yang penting tetap andalkan Tuhan. Andalkan. Yes. Benar. Dalam keadaan apapun itu andalkan Tuhan dan larilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan lari kepada gunung ataupun yang lainnya. Karena si jelek tadi si Handok sudah bilang cuman sementara dan tidak ada damai sejahtera dan tidak menyelamatkan. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, Mas Daniel. Terima kasih, Pastor. Ya, Terima kasih. Terima kasih, John, ya. Terima kasih untuk Kopi Sharing juga semua yang sudah support, teman-teman yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.